Dulu sebut putusan MK soal Gibran kontroversial dan cacat hukum, kini Yusril jadi ketua tim pembela paslon 02. Putusan MK nomor 90 ini memang ada keputusan yang kontroversial karena kalau kita baca diktum dari putusan itu menyatakan bahwa syarat menjadi presiden yang calon presiden, wakil presiden yang diatur dalam pasal 167 kalau nggak saya dari Undang-Undang Pemilu itu dikatakan bahwa minimal berusia serendah-rendahnya 40 tahun dan pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih oleh melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Nah, ini sebenarnya putusan ini bukan putusan yang bulat. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru yang justru terus berkembang sampai sekarang, menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil permohonan pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Raka Buming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden pihak terkait. Bagaimana kita maklum berkenaan dengan pencalonan Pak Gibran ini ialah penjelajahan hak setiap warga negara untuk sama-sama yang memiliki hak yang sama untuk maju dalam pemilihan yang dilaksanakan dan seterusnya. Putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat, tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti tentu akan menimbulkan permasalahan baru dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang tapi perlu peraturan KPU dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara. MK tidak boleh melanggar konstitusi, pagar tidak boleh makan tanaman, begitu. Karena usia itu diatur oleh undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab bikin undang-undang? Ya kembali Presiden dan DPR RI. Sedikit kontribusi DPD. Kembalikan ke situ kalau memang dianggap terlalu tua untuk capres-capres bisa 35 atau misalkan nanti nggak boleh lebih 70 tahun. Serahkan kembali kepada Presiden dan DPR RI. Begitu. Kecuali kalau misalkan konstitusi mengatur, misalkan tidak boleh ada pembatasan usia. Konstitusi misalnya, undang-undang ada pembatasan 40 tahun. Nah baru itu dilakukan judicial review, MK menguji apakah bertentangan dengan konstitusi. Ini nggak ada urusannya dengan konstitusi. Saya mengatakan anggapan MK akan menjadi mahkamah keluarga tidak terbukti. Ya. Dan seterusnya MK masih tetap menjadi lembaga yang menjaga konstitusi. Tapi sampai pada putusan keempat tiba-tiba kita semua agak terhenyak dan itu sudah merupakan sepertinya sebuah kejutan besar dan sebuah antiklimaks terhadap 3 putusan yang ada sebelumnya. Bagi saya putusan yang terakhir ini
problematik. Walaupun kalau ditanya kepada kita para yuris, yang berlaku dari sebuah putusan pengadilan itu yang mana? Kita pasti mengatakan yang berlaku itu adalah itu putusan. Pegiat media sosial Bahrum Ahmadi mengingatkan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra pernah menyebut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang memperbolehkan kepala daerah menjadi cawapres meski belum berusia 40 tahun yang membuat Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai cawapres kontroversial dan mengandung cacat hukum. Namun kini Yusril menjadi ketua tim pembela paslon nomor urut 2 dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK dengan tuntutan pemilu ulang tanpa Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Tempo hari, kata Yusril, putusan MK soal Gibran kontroversial dan cacat hukum. Sekarang Yusril jadi ketua tim pembela Prabowo Gibran. Ucap Bahrum dikutip populis.id dari akun Twitter atau X pribadinya Kamis 28 Maret. Sehingga menurutnya Yusril merupakan contoh ahli hukum yang sangat mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Inilah contoh seorang ahli hukum yang sangat mudah dimanfaatkan keahliannya untuk membolak-balikan hukum sesuai kepentingan, membalikkan imbuhnya. Melansir dari Republika, pasangan capres-cawapres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menunjuk 45 advokat menjadi kuasa hukum mereka untuk dihadiri gugatan hasil Pilpres 2024 di MK. Beberapa di antaranya adalah pengacara kondang yang disegani di dunia peradilan. Sebanyak 45 advokat itu tergabung dalam tim pembela Prabowo Gibran. Tim tersebut diketuai oleh pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Di dunia akademik, Yusril dikukuhkan sebagai guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia pada 1998. Gelar Profesor ia sandang setelah sebelumnya meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari University Science Malaysia. Karirnya sebagai pengacara tak kalah mentereng. Yusril bisa dibilang langganan berperkara di MK. Salah satu keberhasilan Yusril adalah memenangkan pasangan Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf dalam sengketa hasil Pilpres 2019 di MK. Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu juga punya rekam jejak panjang di dunia politik. Selain pernah menjadi kandidat Capres pemilu 1999, Yusril juga pernah 2 kali menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara serta sekali sebagai Menteri Hukum dan HAM.